Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah mempertemukan kita lagi dalam mentadaburi Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah membuka hati kita untuk bisa lebih paham dan mudah-mudahan ketika Allah memberikan pemahaman, semoga Allah pun memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan, sehingga selama kita hidup di dunia, ketika kita beramal, mudah-mudahan amalan kita ini mendapatkan bimbingan dari Allah dan diterima, dan mudah-mudahan Allah menetapkan pahala bagi kita semua. Semoga ini merupakan sarana bagi kita untuk mendapatkan husnul khotimah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dokter Diah. Kan barangkali bunda-bundanya belum tahu semuanya. Oke. Ya. Baik teman-teman. Surat 3 ayat ke-32 nih sekarang. Monggo Mbak Tuti kali ya. Ya. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Monggo paham ya, Bun? Iya. Ini ayat menerangkan tentang larangan bahwa hamba Allah yang benar-benar dia yakin bahwa akan adanya hari kebangkitan dan yakin pula tentang imannya bahwa ini merupakan hukum dari Allah yang harus kita terapkan selama kita hidup. Wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Innahu, sesungguhnya zina itu kana fahisatan wa sa'a sabila, adalah merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ketika Allah menyampaikan larangan, pasti Allah pula lah yang akan memberikan solusinya. Artinya, solusi daripada untuk menjauhi zina tersebut apa? Yaitu dengan melaksanakan pernikahan yang sah. Maka ketika seseorang itu melaksanakan akad nikah sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, insya Allah halal. Sebagaimana disebutkan di Al-Mu'minun jelas sekali. Buka Dokter Diah di surat Al-Mu'minun, monggo. Al-Mu'minun. Ya. Ya. Ayatnya keempat kalau nggak salah. 4 ya, ini ya. Dan orang mereka zakat. Bawahnya ini. Iya, kelimanya ya, 5, 6 dan 7. 5, 6. Monggo dibaca. Mbak Tuti. Ya. Ini dibaca Mbak. Ayat 5 ini ya. 5 dan 6. Dan orang yang memelihara kemaluannya. 6. Kecuali terhadap istri-istri atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Nomor 7, satu lagi. Ya. Tapi barang siapa mencari di balik itu, zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ya. Allah melarang di sisi lain masalah pelaksanaan zina, artinya dia berhubungan badan di luar pernikahan. Ketika akad nikah sudah dilaksanakan oleh hamba tersebut, maka di situ tidak tercela dan bahkan itulah yang dikata untuk menghalalkan ketika dia membayar mas kawin kepada calon istrinya tersebut. Wallazina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, maka mereka itu termasuk orang yang beruntung. Illa ala azwajihim auma malakat aimanuhum, kecuali dilaksanakannya kepada
pasangan-pasangan mereka atau hamba sahaya mereka. Fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidak termasuk orang yang tercela ketika dia melaksanakan hubungan badan kepada dua orang yang disebutkan di sini. Akan tetapi pemanib dago waro azalika, maka barang siapa yang memandang di belakang itu, maksudnya memandang di belakang itu artinya melaksanakan di luar pernikahan. Faulaika humul adun, maka mereka itu termasuk orang yang melampaui batas. Boleh jadi mungkin sekarang ini nampak orang-orang yang melampaui batas. Terlihat bagaimana? Ustazah, di TV ini kan lagi heboh, bukan heboh ya, lagi ada beritanya itu seorang mungkin di bawah umur ya, Gadis. remaja ya, 16 tahun. 16 tahun ya, 16 tahun 16. 7 perkosa sama 7 orang begitu. Enggak, maksudnya 11. ini 11 orang. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. 7 sudah tertangkap, yang 4 masih dicari. Oh, oke. Nah, ini maksudnya ini nasib ya. Kadang-kadang saya tuh kalau gini terus apa yang harus kita lakukan ya gitu ya? Ya, apa sebabnya mereka melakukan itu? Karena mereka jauh dari aturan Allah. Artinya dia tidak paham isinya Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia paham pedoman yang diturunkan oleh Allah, maka insya Allah akhlaknya itu akan terjaga. Itu 16 itu sudah dibilang akil balik ya? 16 iya, itu. Kan perempuannya itu ya? Iya. Ya, kan sudah men. Ya. Situasinya barangkali kan di umur 9 tahun juga kan suka ada perempuannya begitu. Ini kalau 15 tahun itu laki-laki udah termasuk dewasa di dalam hadis. Nah, kalau misalnya itu terjadi pada orang, maksudnya orang yang dewasa secara ini ya, kalau secara hukum itu kan 16 itu kan masih di bawah umur begitu ya. Maksudnya kalau dewasa ya saya bisa mengerti, maksudnya ayat ini kayak berlaku begitu ya. Tapi kalau misalnya itu pada anak di bawah umur yang secara hukum begitu, ya saya tahu Allah itu baik, tapi apakah si ceweknya itu sedemikian rupa sehingga menarik sehingga sampai sebegitu, walau alam ya. Jadi terus kita kalau menghadapi seperti itu, sikap kita dilihat atau ditinggalkan berita itu atau bagaimana ya sebetulnya? Ya, mohon maaf dok, di bawah umur itu menurut pandangan dari mana gitu? Hukum, iya. Tadi saya bilang hukum. Hukum kita, hukum Indonesia ya? Iya, hukum Indonesia. Kalau dikembalikan ke dalam Al-Quran, bahwa ketika si anak itu baliknya itu kan menstruasi ditandai dengan head itu, maka itu sudah termasuk balik. Kemudian laki-lakinya dalam hadis dikatakan kalau 15 tahun, maka itu dikatakan sudah balik juga. Jadi artinya boleh jadi mungkin kalau secara medis ya dalam masalah pembuahan itu kan sudah bisa berjalan lancar. Kalau dalam masalah ya seksnya gitu kan ya, seksiologi dalam hal itu kan insya Allah mungkin udah paham dokter masalah itu. Tapi kalau dari sisi hukum, bahwa yang dikatakan dewasa itu usia berapa tahun, karena itu kan boleh jadi pandangan manusia dan boleh jadi dilihat dari segi fenomena gitu. Apakah dia sudah matang atau belumnya? Mungkin tuh situ. Artinya matang di dalam pemikiran untuk membina rumah tangga. Padahal dikembalikan ke dalam Islam, ketika Rasulullah menikahi Aisyah pun, Siti Aisyah kan usianya 9 tahun. Kemudian bersatu hidup dengan Rasulullah di usia 11 tahun. Dan meninggal Rasulullah usia 18 tahun Siti Aisyah. Jadi antaranya itu kalau dikembalikan ke dalam agama. Maka dari itu di dalam Islam itu penekanannya
kenapa mereka melakukan itu, boleh jadi masalah akhlak juga kan. Jadi tidak terdidik masalah akhlaknya secara hukum tadi, bagaimana kemudian dikembalikan ke dalam Islamnya pun, bagaimana pelaturan seperti itu. Lagian kan sekarang pergaulan pun bisa didukung sekali untuk masalah hal-hal yang berkaitan dengan zina ini dengan ponsel gitu. Iya ya kali Sangat. Bahkan mohon maaf ya, saya sendiri secara pribadi ketika saya membuka YouTube yang bagus padahal itu yang berkaitan dengan masalah agama, iklannya malah nggak karuan. Ya itu iklan. Masya Allah. Ketik sedikit aja, Masya Allah. Nah dari situ kan bagi orang-orang yang masih pubertet itu kan penasaran. Akhirnya tergambar terus menjadi tasawur di dalam otaknya gitu. Jadi ada bayangan-bayangan. Setelah itu kan dia ada rasa penasaran dan monggo dokter dia dikembalikan ke dalam hadis. Saya sudah share, bisa dibuka barangkali tapi ya panjang, tapi mudah-mudahan ini merupakan pembinaan akhlak ini sebenarnya. Ini jelas ya teman-teman ya. Bisa kelihatan? Iya. Oke. Mbak Susi mungkin bisa dibantu bacain. Atau tak baca sendiri ya? Bisa Pak. Ya, sudah nggih. Ya. Ibnu Amir dari Abu Umamah bahwa pernah ada seorang pemuda datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pemuda itu bertanya, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku berbuat zina." Maka kaum yang hadir memusatkan pandangan mereka ke arah pemuda itu dan menghadiknya seraya berkata, "Diam kamu, diam kamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dekatkanlah dia kepadaku." Maka pemuda itu mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam jaraknya yang cukup dekat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Duduklah." Pemuda itu duduk dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang lain pun tentu tidak suka hal tersebut dilakukan terhadap ibu-ibu mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap anak perempuanmu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, semoga diriku menjadi tebusanmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menguatkan, orang-orang pun tidak akan suka bila hal itu dilakukan terhadap anak-anak perempuan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap saudara perempuanmu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah. Semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menguatkan, orang lain pun tidak akan suka bila hal tersebut dilakukan terhadap saudara perempuan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap bibi dari pihak ayahmu?" Pemuda itu, Ini. pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah. Semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang lain pun tidak akan suka bila perbuatan itu dilakukan terhadap bibi dari pihak ayah mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap bibi dari pihak ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah. Semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Rasulullah Shallallahu
Alaihi Wasallam bersabda, orang lain pun tidak akan suka bila hal itu dilakukan terhadap bibi dari pihak ibu mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya ke dada pemuda itu seraya berdoa, Ya Allah, ampunilah dosanya dan bersihkanlah hatinya, serta peliharalah janji Farjinya. farjinya. Maka sejak saat itu pemuda tersebut tidak lagi menoleh pada perbuatan zina barang sedikit pun. Bagaimana yang Bunda pahami? Ya, luar biasa ya. Jadi Rasulullah itu ketika menyadarkan pemuda tersebut dengan Seseorang. memberi pertanyaan kepada Iya. pemuda tersebut ya. Ya. Nah, mulai dari bagaimana kalau ibumu yang jinahin orang? Dia kan sebagai anak gitu kan, Ya. yang melakukan jinah kepada orang lain. Sampai disebutkan silsilahnya di keluarganya sampai seperti ini. Nah, ini didikan Islam. Jadi Islam itu tetap aja si anak udah mulai balik itu harus lebih didekatkan kepada masalah agama. Soalnya saya kira tidak ada yang bisa yang tidak bisa menyelesaikan dalam suatu permasalahan hanya Al-Quran dan Sunnah. Maka alangkah wajibnya tolabul ilmi ini untuk mentadaburi Al-Quran dan Sunnah supaya akhlaknya itu terbentuk akhlak mulia. Insya Allah seperti itu, Dok, kalau sudah paham. Tapi Ustazah, yang luar biasa itu pemuda itu kok berani ya bertanya kepada Rasulullah. Berani mengatakan niat buruknya itu berarti iya ya kan? Itu ya kan, mohon maaf, Dok. Anak-anak sekarang, pemuda sekarang malah lebih berani langsung melakukan. Iya, lebih ganas daripada sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah ini masih ada izin gitu. Iya. Seperti itu. Tapi anak sekarang ini tanpa izin, tanpa itu langsung aja digeret itu si perempuannya itu, Masya Allah. Dan perempuannya itu boleh jadi mungkin pertama-pertamanya ya bagaimana takut dan takut, apalagi kalau umpamanya sudah ketagihan satu sama lain itu, nah repot lah, Dok. Karena apa ya itu, pubertetnya itu makin memuncak, kemudian tidak ada filter dalam masalah agama, dan barangkali mungkin ini dari pihak orang tuanya pun, nah itu betul-betul kalau tiap yang dilihat mungkin dalam rangka belajar bersama atau bagaimana, kemudian yang dilihatnya itu HP-nya dipakai untuk online pelajaran, ternyata di balik itu kan nggak tahu orang tua apa yang dibuka oleh mereka. Wallahu a'lam. Itu. Jadi intinya jauh dari agama. Ustazah nanya. Nah, monggo, Dok. Ini sebetulnya sudah lama pengen tahu. Kalau misalnya masturbasi, onani yang pakai gitu tuh gimana sih sebetulnya? Dosa sama, karena masalahnya dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sekarang misalnya, kan ada berita misalnya cewek muda menikah dengan kakek-kakek tua gitu. Itu misalnya terus hanya karena harta atau bagaimana, tapi si laki-lakinya itu tidak bisa memberikan nafkah batin begitu, terus si ceweknya ini terus masturbasi kayak gitu, tetap dosa kah? Iya, termasuk dosa. Mohon maaf. Kalau toh kan ada solusi di Islam itu. Seandainya si pihak suami sudah tidak bisa berdaya lagi untuk memberikan kepuasan, maka dari itu si perempuan itu bisa minta cerai. Maka dari itu di Islam itu ketika seseorang itu melaksanakan pernikahan itu, dua-duanya itu harus betul-betul karena Allah, bukan karena harta. Jadi dia tidak memandang gini, oh ini hartanya banyak walaupun kakek-kakek, yang penting saya dapat harta. Ya itu yang dirasakan itu. Jadi arti karena Allah itu betul-betul satu sama lain itu betul-betul karena Allah. Nanti seandainya ada kekurangan di dalam rumah tangganya itu mungkin bisa kompromi bersama, bisa diatasi.
bisa ya gitulah. Itu yang sudah tua, kemudian yang dipandang adalah hartanya, ketika tidak bisa puas, boleh jadi si perempuan tadi kalau dia tidak paham agama, dia status bersuami, tapi dibalik bersuami karena suami tidak bisa memberikan kepuasan, bisa jadi dia hubungan badan di luar suami. Boleh jadi. Ya, karena kan ketidakpuasan itu. Maka ketika syahwat itu memuncak, mohon maaf, di pihak laki-laki dan perempuan pun seolah-olah tidak bisa mengendalikan. Oh gitu ya. Oke. Jadi pilihannya itu bisa minta cerai begitu ya? Wah, iya. Karena menikah itu bukan untuk harta ya. Oke. Dan begitu juga kebalikannya. Kalau dari pihak perempuannya itu sudah tidak bisa memuaskan, padahal laki-laki masih sangat menginginkannya dalam hasratnya itu. Nah, si laki-laki pun bisa mengatakan menceraikan. Boleh kalau di dalam Islam. Tapi kok ngeri ya? Apa? Seperti itu kan seperti ngeri ya, kayaknya seperti habis manis sepah dibuang. Jadi kalau sudah tidak tidak berguna terus Tidak berharta. iya minta cerai itu kan nggak manusiawi sekali ya. Ya makanya waktu start pertama boleh jadi bagaimana, apakah begitu nikah pertama tidak bisa memuaskan apa bagaimana gitu. Kan di dalam hadis juga begitu. Ketika umpamanya dia nikah tapi kok mohon maaf di malam pertamanya itu sama sekali gitu si laki-lakinya itu tidak sama sekali gitu, tidak ada kekuatan gitu. Ya. Minta cerai. Jangan sampai ada perzinahan. Oke. Itu ada di bab tersendiri nanti, ada di bab rumah tangga, di bab apa sebabnya cerai, semuanya ada. Maka dari itu tolak ilmu itu betul-betul harus istiqomah dan harus betul-betul sempurna gitu. Maka kata-kata di dalam Al-Quran itu kan udah tulu pisilmi kapah itu betul. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kapah, secara sempurna, secara keseluruhan, bukan sebagian-sebagian. Nanti kalau mau sebagian-sebagian boleh jadi gagal paham. Iya. Baik. Gimana, Dok? Iya. Memang kok buka satu itu kebuka yang lain, kebuka yang lain gitu ya. Ya. Jadi begitu sudah membuka yang lain, kita tahu bahwa diri kita ini sangat pakir sekali ya di dalam ilmu. Akhirnya butuh banget gitu untuk ilmu dan kita mengetahui kekurangan kita ini. Seperti itu. Iya. Oke. Berikutnya kembali surat Al-Isra ya. Iya, kembali Al-Isra ya. Lanjut Wiwin kali ya. Monggo Wiwin. Yang 33 ya. Yes. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharapkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat kegelapan. Paham, Dok. Tapi Allah itu kan mengharamkan kita membunuh manusia ya, Ustazah. Iya. Alasan apa yang membenarkan suatu pembunuhan, Ustazah? Kok ada kecuali dengan suatu alasan yang benar? Saya tunjukkan ya hadisnya. Monggo Dokter Dia. Monggo Dokter Wiwin sendiri yang bacanya, monggo. Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, terkecuali karena 3 perkara,
yaitu membunuh jiwa dibalas dengan jiwa. Penjina muhsan dan orang yang murtad dari agamanya lagi memisahkan diri dari jemaah. Membunuh jiwa maksudnya orang yang sudah pernah membunuh, itu keluarganya berhak untuk menuntut dia juga mati gitu ya, Ustaz? Ya, itu namanya kisos. Mohon maaf ya, saya contohkan. Dr. Win punya anak, saya pun punya anak. Mohon maaf, nauzubillah min dzalik, cuman contoh aja ya untuk pemahaman ini ya. Putra Dr. Win itu dibunuh oleh putra saya, gitu kan. Nah, maka Dr. Win itu bisa menuntut saya bahwa anak saya itu harus dibunuh lagi. Itu dalam kisos. Jadi berarti membunuh anak saya dengan sengaja karena sebelumnya sudah membunuh putra jenengan. Ya udah, itu dilaksanakan. Kecuali nanti di dalam hal kisos itu ada kalimat, ada penghidupan gitu. Artinya gini, tidak mesti jiwa dibayar dengan jiwa, akan tetapi saya harus membayar ganti rugi kepada keluarga yang dibunuh tadi, kepada keluarga yang dibunuh oleh anak saya gitu. Jadi saya harus bayar berapa, secara saya sebagai walinya itu harus bayar berapa, kemampuan saya berapa gitu. Nah, maka itu setelah diterima umpamanya 100 juta, ya saya udah untuk mengganti supaya anak saya ini tidak dibalas lagi dengan membunuh, maka dibayar 100 juta, dan ketika sudah dibayar 100 juta sudah tidak ada permasalahan lagi. Artinya tidak ada nuntut di belakang itu gitu. Waktu itu sudah deal sekian, sudah beres. Jadi tidak ada dendam lagi. Nah, nanti kalau umpamanya di hari kedua, hari ketiga ada orang yang ngompor-ngompori kalimatnya gini, masa nyawa bisa ditebus dengan 100 juta? Nah, gitu. Akhirnya keluar lagi emosi gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Karena pada waktu itu sudah deal, dibayar 100 juta dan damai. Itu di antara. Terus yang kedua tadi jina muhson. Jina muhson itu seorang yang berzina, dia sudah merasakan hubungan suami istri, maksudnya seorang janda atau seorang yang punya suami atau yang punya istri, dia melaksanakan zina dengan tetangga atau dengan orang lain, pokoknya dia sudah merasakan hubungan badan. Maka ketika dia kelihatan atau diketahui berzina, maka hukuman di Islam itu diajam sampai mati, ya, dibunuh sengaja. Jadi oleh ulul amrinya itu dia dimasukkan ke dalam tanah supaya dia tidak lari, kemudian dilempari batu sampai dia meninggal. Nah, itu di hukum Islam itu. Jadi dia kan dibunuh sengaja, kecuali itu. Oh, kalau belum enggak ya, enggak bisa dirajam ya. Kalau maksudnya belum pernah. Satu masih misalnya kayak tadi si cewek yang itu tadi misalnya perempuan gitu. Dirajamnya itu 100 kali. Cambuk ya 100 kali, mau meninggal atau tidak meninggal, 100 jumlahnya. Oh, tapi kalau yang muhson ini sampai meninggal ya? Sampai meninggal yang muhson itu. Karena dia sudah merasakan. Nah, kemudian penjina muhson dan orang yang murtad. Dia masuk Islam, jadi sudah Islam, kemudian dia meninggalkan keislamannya, masuk ke dalam agama selain Islam, murtad keluar dari Islam, maka itu harus dibunuh di dalam Islam. Oh gitu ya Ustazah? Iya, gitu ya. Iya, ada. Ya, ini juga dan orang yang murtad, ini kan jelas sekali. Dan orang yang murtad, dan itu keluar dari agama, harus dibunuh di dalam Islam itu. Kayak Sardi gitu ya. Siapa? Itu maaf Ustazah. Yang membunuh harus siapa Ustazah? Ya ulil amri, ya pemerintah khilafah, pemerintah yang menegakkan Al-Quran sama Sunnah. Tidak boleh sembarangan, iya. Tapi kalau di Indonesia kan tidak mungkin ya Ustazah. Ya, kalau di Indonesia kan hukumnya bukan Al-Quran sama Sunnah. Iya. Tapi walaupun tidak melaksanakan hukum Al-Quran sama Sunnah, tapi di hadapan Allah tetap yang dituntut itu adalah yang berkaitan tetap. Nanti ada pertanyaannya gini, kenapa aku sudah menurunkan Al-Quran ini kok nggak dijadikan hukum, malah mencari hukum yang lain. Berat itu pemerintah Islam, benar berat.
Kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban dari sesuatu yang dipimpinnya. Ini nanti babnya ada tersendiri di dalam Muslim, babnya tentang bab khilafah, bab tentang kepemimpinan. Jelas ini. Tapi saya tidak akan menyampaikan dulu karena nanti berkembang tambah panjang. Jadi kalau agamanya lain yang tidak murtad malah justru enggak ya, kalau baik-baik aja ya malah dilindungi juga ya. Kan ada itu toh, kita tidak akan mengganggu orang yang memang non Muslim. Tapi kalau yang murtad malah justru halal dalamnya ya. Nah, betul. Jadi dibunuh betul itu. Tapi kalau umpamanya yang non Muslim dan namanya itu kafir, ada kafir jimi, ada kafir harbi. Kafir harbi itu artinya orang yang non Muslim tapi menyerang agama Islam, ajaran Islam dan menghalang-halangi orang yang beribadah, itu namanya kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang mengadakan aksi penyerangan kepada orang yang beriman. Tapi kalau kafir jimi itu artinya dia kafir tapi tidak mengganggu kita. Jadi kita pun melindungi gitu kepada mereka, itu di dalam pemerintahan Islam. Ya. Oke. Oke, kembali ke laptop. Keempat, Bismillahirrahmanirrahim, tak baca sendiri. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Ya. Paham dok maksudnya? Paham, saudara. Ya. Bagaimana coba? Kalau misalnya kita ngambil anak misalnya ya, mengambil anak dari saudara kita yang sudah meninggal misalnya, punya harta begitu ya, dipasrahi juga hartanya, dipasrahi harta ya, ya itu kalau kalau untuk sekedar makan apa kayak gitu ya mungkin bisa bareng-bareng begitu ya. Tapi yang lain-lainnya tidak, harus disimpan sampai dia dewasa begitu ya. Kalau untuk makan dan sekolah gitu boleh ya ngambil ya dari situ ya? Iya. Iya. Jadi di ayat sebelumnya juga di Al-Baqarah pun dijelaskan masalah hati-hati terhadap harta anak yatim. Sebagaimana yang dokter katakan, kalau mengut anak atau memang anak itu adalah keponakan kita yang orang tuanya itu memang sudah meninggal dan kita dipasrahi, bukan anaknya aja. Artinya ada harta pusakanya dari orang tuanya, umpamanya saya contohkan, dia dapat 100 juta. Nah, dari 100 juta itu bagaimana kalau itu untuk biaya anak sekolah? Boleh, silahkan. Dan memang itu hartanya dia. Tapi kita harus tetap dicatat gitu. Habisnya berapa. Kemudian hanya sekedar untuk makan, kalau memang kekurangan orang yang mengurusnya itu boleh. Akan tetapi di ayat yang lain itu diusahakan dulu kalau bisa diputarkan uangnya itu, dijadikan modal. Jadi uang yang utuhnya itu 100 juta tetap yang pokoknya. Jadi dua belah pihak itu yang ngurus dan yang diurusnya itu ngambil dari keuntungan uang putaran tadi. Itu lebih baik kata Allah. Berarti memang harus ada ilmu bisnisnya ya, karena takutnya kan nanti habis itu harta. Rugi malah, iya, rugi malah. Makanya harus hati-hati betul gitu kan. Tapi insya Allah dok, kalau dia penuh keyakinan bahwa berjuangnya karena Allah dan tidak ada niat untuk menzolimi anak tersebut, insya Allah Allah akan menuntun dan akan memberikan jalan. Kalau betul-betul yakin, pasti. Kalau kita tawakal kepada Allah, Allah pun akan memberikan solusi kepada seorang yang mengurus anaknya. Nah, nanti seumpamanya yang 100 jutanya itu masih utuh kan, mengambil dari keuntungan tadi sampai anak itu dewasa. Dewasa di sini dalam arti dia sudah bisa dipercaya untuk mengelola hartanya tersebut. Maka
silahkan diuji gitu pun di dalam surat Al-Baqarah dikatakan diuji coba dulu gitu. Jangan plok aja semuanya dikasihkan, jangan. Tapi umpamanya kasih dulu 10 juta. Bagaimana perkembangannya dari 10 juta tersebut? Oh ternyata umpamanya dia malah berkembang dari 10 juta itu dan bisa dipercaya dan betul-betul dia menjalankannya dengan aturan Allah dan Rasulnya. Nah, maka dari itu diserahkan kepada anak yatim tadi secara keseluruhan dan didatangkan 2 orang saksi. Ini batasnya disebut anak itu ya sama, akil balik gitu kah? Atau gimana? Ya, di Islam itu yang dikatakan yatim itu ya sampai akil balik. Di Islam itu, yatim itu kalau umpamanya dia sudah 15 tahun tidak dikatakan yatim lagi. Balik Tapi, itu 15 tahun. Hah? tapi kalau 15 tahun itu kalau pengetahuan bisnisnya anggap aja gitu belum mantap. Terus tapi misalnya kemudian dia dipengaruhi oleh temennya begitu, terus disuruh minta itu kamu punya harta warisan begitu. Sikap kita bagaimana ya? Kita menyikapinya kan tadi di dalam surat Al-Baqarah dikatakan diuji coba dulu. Dan kemudian kan ditanya benar-benar yang umpamanya uangnya untuk apa. Kalau itu dia masih mengikuti pengaruh temannya, berarti dia belum dewasa, belum bisa mengelola. Gitu kan? Boleh ya itu ya, karena ada dasarnya memang ya. Oke. Ya. Siap Ustazah. Lanjut. Ini siapa ini? Siapa itu? Apa sih teman-temannya yang datang? Oke. Ari ya. Monggo Ari monitor. Dia. Oke, 35. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ini dalam jual beli ya Ustazah? Ya betul dok. Harus menimbang dengan tepat dan benar. Jadi jangan sampai ada harus jujur ya, harus jujur intinya. Nah ini ajaran Islam itu betul-betul santun, tidak ada kezoliman kepada orang lain. Nah, makanya seandainya ada orang yang menuduh bahwa Islam itu radikal, Islam itu kasar dan lain sebagainya, bohong itu hanya tuduhan belaka. Padahal Islam ini mengajarkan sampai barang dagangan pun nggak boleh kita mencampur adukan yang jelek dan yang baik. Harus transparan, ini yang baik, ini yang jelek, harga yang baik sekian, harga yang jelek sekian. Harus betul-betul, tidak boleh ngurangi 1 kilo itu diambil setengah on untuk mengambil keuntungan. Ya memang customer itu kan nggak tahu karena sudah dibungkusin seperti gula dan lain-lain sebagainya. Begitu ditimbang lagi, kadang-kadang di rumah, oh ini kok 9 on gitu. Kadang-kadang malah kurang dari itu juga gitu. Jangan sampai jadi itu untuk orang yang beriman. Ajaran Islam seperti ini. Menyempurnakan takaran itu sebetulnya gimana tuh maksudnya? Pas timbangannya. Kalau liter itu pas literannya. 1 kilo kan 10 on gitu kan 1 kilo. Oh, jadi tidak perlu sampai udah diangetin sekalian gitu. Jadi biasanya kan bahasanya di pasar kan begitu. Ya, nanti kalau umpamanya untuk kehati-hatian gitu kan, saking hati-hatinya orang itu daripada saya kurang kepada orang gitu, diangetin ya itu. Ya alhamdulillah. Kita pun kan dalam membelinya pun percaya gitu. Dan nanti kan timbangannya itu ketika anak timbangannya itu dikeluarkan, apakah itu seimbang enggak gitu. Kadang-kadang kan ada yang tinggi sedikit gitu. Kalau tinggi sedikit ya memang wajib diangetin gitu. Gimana? Istilahnya diangetin ya, baru dengar. Sekarang ada yang digital ya, timbangan-timbangan itu kayak gram-graman gitu kan ya. Digital sekarang malahan. Iya. Iya.
Mohon maaf, Bu, kalau timbangan itu bisa dibohongin nggak, Bu Susi? Timbangan yang digital, mohon maaf, bisa dibohongin nggak itu, Bu? Oh iya bisa, kan settingnya itu bisa dirubah-rubah pada saat Hmm. kalibrasi itu. Oh gitu juga. Tak kira kan bisa biasa timbangan yang tradisional itu kan di bawahnya suka ditempelin uang berapa gitu. Yang digital juga bisa kalau diakalin kan mereka pada saat kalibrasi enggak istilahnya kalau Pak enggak nol ya, enggak balance, enggak itu bisa. Juga ya. Ternyata kalau memang niatnya untuk nipu ya pasti ya ada jalan juga untuk jahat. Masya Allah. Kalau seperti bensin itu kan ya, Ibu silakan dilihat nol gitu ya. Pada saat apa ngisi bensin itu kan nol, bilang nol, beneran nol, tetapi tangannya itu kan menahan apa itu alatnya yang masuk gitu. Nah itu dengan menahan itu apa namanya meter itu berjalan tidak normal juga. Itu salah satu kecurangan pom bensin juga di situ. Ya itu semuanya kalau ingin curang. Ingin curang itu ya diakal-akalin bisa saja. Makanya kan yang dipanggil juga orang yang beriman untuk menjalankan kejujuran ya Bu ya. Seperti ini. Nah, gitu. Apalagi sekarang ini ngisinya supaya mohon maaf customer itu percaya ngisi bensin itu kan dilaksanakan oleh customernya. Yang perempuan pun yang nggak bisa pun harus berusaha untuk bisa. Masalah. Monggo Dokter Dia bagaimana? Oke, lanjut ya. Mbak Nurjana, monitor. Mbak Nur. Mbak Nur, monitor dah. Masih belum on, masih mute Mbak Nur. Mic-nya masih belum di on. Mbak Nur. Lanjut yuk. Nanti lagi ya Mbak Nur ya. Lagi Ari lagi tambah satu lagi Ari. 36 Rik. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Monggo. Gimana? Kalau nggak punya ilmunya gitu, nggak boleh mengikuti, mencontoh, meniru perilaku kaum tertentu gitu, Ustazah. Ya, di sini jelas sekali wala takfu malaisa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti kalau memang dia tidak tahu, kalau dia dalam masalah ucapan. Jangan sembarang mengucapkan. Kalau memang itu dusta ya nggak usah diucapkan. Begitu juga dalam masalah pendengaran. Nah, dia tidak mendengar, tapi menyampaikan gitu. Padahal dia tidak mendengar. Begitu juga yang dia lihat, padahal dia tidak melihatnya, tapi dia berani berdusta untuk menyampaikan. Saya melihat ini, padahal artinya dia sama sekali tidak melihat. Maka kata Allah di sini peringatan kepada orang yang punya panca indera itu harus betul-betul memelihara dari kejahatan tersebut dan utamakan kejujuran yang dinampakkan. Maka karena semuanya itu anhu mas'ula, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Ustazah, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui.
Kalau misalnya saya pengen bikin surprise ke Ustadzah, Ustadzah ikut saya gitu. Sebetulnya kan Ustadzah berhak bertanya ya, seperti itu. Mau kemana dia gitu ya. Terus kalau saya bujuk, niat saya itu surprise, tetap sesuatu yang baik gitu. Tapi kalau nurut ayatnya bunyinya seperti ini, boleh nggak gitu? Kalau itu kan lain lagi dan tidak merugikan. Mohon maaf, dalam arti kan tidak merugikan saya. Artinya dokter akan memberikan hadiah gitu. Kalau hadiah kan itu kan pemberian. Oh, ya, apa surprise sesuatu gitu ya. Kecuali kalau orang yang udah dikenal gitu ya. Kalau enggak ya kita berhak bertanya ya, berhak bertanya dan yakin gitu ya. Tapi yang tidak dikenal juga barangkali gini, mohon maaf ya, biasanya kan antara tetangga dengan tetangga, antara kenal dan tidak kenal. Kemudian memberikan sesuatu, biasanya membagi-bagikan gitu. Ini apa yang dikasih di dalam dus itu, kan bisa dia buka sendiri. Seandainya cocok ya dia terima, kalau nggak cocok kan dibuang. Itu kan sistemnya kan hadiah gitu. Kalau surprise itu kan hadiah sistemnya, Dok. Ya, atau misalnya diajak kemana begitu yang kita tidak tahu gitu. Ya, kalau itu kan mohon maaf ya, kalau itu kan memang perlu. Jangan-jangan kan yang diajak itu suka atau enggak gitu terhadap ajakan kita gitu kan. Nah, ya seperti itu, Dok. Terus kalau misalnya ilmu kita masih belum nyantol. Misalnya perkara mazhab manhaj gitu apa kayak gitu ya. Pakai kunut apa enggak, yang paling sederhana yang paling sering dibanyain orang gitu ya. Pakai kunut apa enggak gitu. Kalau misalnya kita itu ragu-ragu gitu ya, kita nggak tahu bener, sebetulnya kunut itu ya apa, pakai gitu itu. Terus dalam hal keraguan-raguan kita masih belum tahu ilmunya, kita harus ngapain? Ya harus cari ilmu, harus cari tahu, digali itu ilmu. Digali dulu sampai kita yakin ya. Nah, ya makanya di ayat lain itu hatta ya kal yakin sehingga datang kepadamu keyakinan, sampai seperti itu. Maka betapa wajibnya kita ini dituntut oleh Allah itu untuk mencari ilmu. Wajibun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah wajib kepada laki-laki dan perempuan, yang dewasa, yang tua, yang laki-laki, yang perempuan, wajib itu. Sampai kapan? Hatta yakal yakin, sehingga datang kepadamu keyakinan, dan makna daripada keyakinan tersebut itu adalah kematian. Ya. Yang penting selama kita belum tahu, kita tidak boleh menghukumi sesuatu ya. Dalam arti, kalau di dalam masalah ibadah, umpamanya ada orang yang bertanya kepada kita, bagaimana sih hukumnya ini? Ya kita mengada-ngadakan, oh ini boleh, ini harus itu. Dari Nabi Muhammad juga umpamanya mengatakan ini, padahal kita tidak tahu ilmunya itu. Tapi kita sok tahu gitu, itu tidak boleh. Jadi dia seolah-olah pernah mendengar, padahal dia tidak mendengar. Seolah-olah dia pernah membaca, padahal dia tidak membaca. Ketika kita beribadah itu harus betul-betul dalilnya dari mana, rujukannya dari mana. Nah, ketika itu disampaikan, maka itulah keyakinan. Seperti itu dong. Kecuali kalau yang kita tanya pas orang yang salah ya. Itu saya jadi ingat kemarin sempat ngelihat Stephen itu loh, Ustadz Stephen itu loh. Ya. Ketika dia mu'alaf itu enggak ada yang ngasih tahu, dia tanya tapi enggak ada yang ngejawab, enggak ada yang ngajarin, sampai akhirnya ketemu sama seseorang itu aliran sesat. Jadi ngajarin, kamar minum minum kamar itu enggak apa-apa gitu. Itu gitu loh. Terus kayak menikah kamar itu dia lakukan karena dia tahu di hukum Taurat itu enggak ada. Kan dia nah seperti itu. Kalau kayak gitu tuh jadi dosa enggak ya dia ya? Baru masuk Islam. Belum ada yang ngasih tahu, udah dikasih tahu yang salah. Nah, yang dosa yang ngasih tahu yang salah tadi.
yang dosa. Kemudian kewajiban bagi orang yang mualaf itu dia harus betul-betul kan kalau sudah mualaf ataupun sebelumnya walaupun belum mualaf pun kan seandainya dia ada niat mau mualaf kan barangkali dia dikasih fasilitas akal oleh Allah. Gimana ini para ustadz-ustadzahnya yang akan membimbing saya gitu kan harusnya gitu. Cari kalau dia dia sesaat itu ketika ngelihat temennya sholat langsung kepingin kayaknya asik deh gitu loh. Padahal dia itu pater. Gitu. Ya, pertama menginginkan tidur tapi belum. Itu ada kejadian dok, ada kejadian di daerah Garut. Kemudian dia itu oh ini banyak kalau hari Jumat katanya ya santai-santai orangnya itu bawa sejadah gitu kan diselendangkan di pundaknya, kok nyantai katanya gitu, kok enak sekali. Sedangkan kami ini orang yang capek, kata seorang turis itu, orang yang capek memikirkan masalah dunia katanya, kok dia malah seperti itu ya, nah gitu. Akhirnya dia nirunya itu berangkat ke masjid nggak pakai sarung tapi pakai celana sampai lutut. Nah pakai celana lutut. Tapi dia juga niru-niru gitu ada kain gitu sejadah kan banyak dijual gitu. Dia pun beli diginikan aja. Saya mau datang. Akhirnya datang ke masjid gitu. Loh kok di sini seperti begini kok orang-orang ini tenang sekali katanya. Akhirnya dia konsultasi setelah selesai itu kepada kepada ustadznya gitu. Akhirnya dikasih tahu tentang masalah Islam dan masalah tentang dunia juga. Akhirnya dia jadi masuk Islam. Sekarang itu jadi insya Allah paham. Oh ternyata ini kuncinya katanya ketenangannya. Begitu dok. Oh iya. Oke. Makasih. 37 Mbak Nurjana, udah ya Mbak Nur? Ya Bun. Ya monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan kau karena sesungguhnya kau tidak akan dapat menembus bumi dan mampu menjulang sedikit. Sudah suara. Di saya putus-putus, Mbak. Di Ustadzah putus-putus juga? Iya, di saya putus-putus. Suara saya putus-putus juga, Dok. Oh. Bagaimana, Dok? Suara saya putus-putus kedengarannya nggak? Enggak. Oh, Mbak Nur aja yang putus-putus ya? Ya, barangkali keluar lagi apa bagaimana? Ya, langsung dijelasin aja, Ustadzah. Ya. Di sini disebutkan wala tamsi fil ardi maroha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi itu dengan angkuh, dengan sombong. Dengan angkuh, dengan sombong itu pasti ada yang disombongkannya, ada yang diangkuhkannya. Seseorang yang dia punya ilmu, yang ilmu itu tidak dimiliki oleh orang lain, kemudian di dalam berjalannya pun dia mungkin seperti saya yang paling bisa, saya yang paling pintar, saya yang paling mampu. Nah itu, maka Allah tidak suka kepada orang-orang yang membusungkan dada untuk menyombongkan diri. Kemudian selanjutnya di sini, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Walaupun sombong apapun dan apapun yang kamu sombongkan, baik dalam segi keilmuan ataupun dalam segi harta benda, tetap sesombong itu pun kamu tidak akan bisa menembus tanah, dan begitu pula kamu tidak akan melebihi tinggimu setinggi gunung gitu. Jadi dalam artian apa sih yang perlu disombongkan? Semuanya itu adalah pemberian dari Allah, itu merupakan karunia dari Allah. Maka Allah itu sangat membenci sekali, dan kesombongan ini artinya dia menganggap orang lain itu paling rendah dari dirinya. Di antara. Bagaimana? Iya. Oke, Ustadzah. Lanjut ya teman-teman ya. Kembali ke
Mana tadi yang pertama? Mbak Tuti kali ya. Mbak Tuti, monggo. Ya, ini yang ayat 30 ya, Ustazah? 38. 38. Oh, 38. Ya, sampainya tadi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semua itu kejahatannya sangat benci di sisi Tuhan. Jelas ya? Ini masih ada korelasi dengan yang 37-nya. Ya. Tapi ini maaf tidak berdosa ya, Dok. Ya, Ustazah. Yang bagaimana? Dibenci saja ya. Yang sombong itu tadi. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi, dan begitu pula kamu tidak akan bisa melebihi gunung ketinggian kamu itu. Semua itu kejahatan yang sangat dibenci di sisi Allah. Maka ketika Allah benci, pasti Allah akan memberikan hukuman kepada orang tersebut. Mau Hukumannya di dunia atau di akhirat? Ya jelas di dalam hadis disebutkan sesungguhnya tidak akan masuk surga orang-orang yang sombong. Ada hadisnya. Oh, oke. Ya. Jadi ya menurut logika aja kan surga itu punyanya Allah. Kalau Allah benci kepada orang itu, mana mungkin Allah memasukkan dia ke dalam surga? Iya. Lanjut Mbak, 39. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah. Paham? Ya. Ini beda dengan yang murtad tadi ya. Monggo, paham nggak Dokter Dia? Apa? Ya, yang berkaitan dengan masalah akhlak tadi yang di atas. Beda dengan yang murtad. Kalau murtad tadi kan sudah Islam pindah itu ya, pindah keyakinan. Kalau ini mensekutukan Allah gitu maksudnya ya. Bukan, mensekutukan Tuhan gitu maksudnya ya. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu Muhammad. Jadi hikmah itu adalah keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba. Supaya apa? Supaya itu selamat dari siksanya Allah. Ketika dia itu di dalam hatinya ada rasa sombong, tapi kemudian dia sudah tahu ilmunya bahwa tidak boleh sombong. Akhirnya kan dia meredam, menghilangkan sombong tersebut. Astagfirullahaladzim gitu kan. Ya Allah, kok saya ini ketika saya ini tidak memakai perhiasan biasa-biasa, tapi ketika saya memakai perhiasan, kok rasa di dalam hati itu ada punya rasa bahwa saya ini lebih daripada orang lain gitu. Jadi ada rasa kesombongan itu. Maka ketika Allah menyampaikan keterangan seperti ini, maka insya Allah rasa sombong itu bisa kita kendalikan. Diredam oleh ilmu yang diberikan oleh Allah lewat Nabi Muhammad. Ini ayat yang kita baca. Maka itulah yang dikatakan hikmah dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan. Jadi setelah kita tahu bahwa itu adalah karunia dari Allah, jangan sampai kita ini menyembah kepada selain Allah. Jadi kan walaupun tidak murtad pun ada orang Islam, tapi dia punya keyakinan bahwa yang mengatur ini adalah selain Allah. Terutama rata-rata di dalam hal masalah rezeki, masalah minta barokah, masalah cari rahmat gitu. Ada hal-hal yang dibalik itu, padahal dia Islam. Kalau umpamanya yang tadi sudah murtad, sudah pasti itu sudah tidak ada hubungan lagi. Bahkan amalan-amalan yang selama di Islam pun, sholatnya, zakatnya, puasanya kan ketika dia meninggalkan akidah, meninggalkan tauhid, artinya dia murtad, dia sudah hancur, sudah tidak ada. Seandainya dia masuk Islam, yang murtad itu berarti dari nol lagi gitu, untuk kebaikannya, untuk sholatnya, untuk yang lain-lainnya dalam hal kebaikan. Dihitung dari nol lagi dia.
Karena masalahnya apa? Ketika dia mengikrarkan dirinya, meninggalkan tauhid kepada Allah, meninggalkan Islam, berarti sudah gugur semua amalan-amalan. Tidak punya apa-apa lagi. Nabung lagi. Iya. Ya. Ini Ustazah, saat ini itu kan ilmu pengetahuan itu sudah berkembang pesat ya. Ya. Bahkan itu kita tahu bahwa itu juga semuanya adalah ilmunya Allah ya, dan itu dikuasai manusia. Contohnya seperti ini, ramalan cuaca. Ya. Ramalan cuaca besok itu hujan, maka kita siap-siap pakai payung. Nah, seperti itu kan, dan itu kebanyakan sudah hampir 95% benar ya. Akhirnya Orang percaya. iya, 90% itu secara statistik ramalan cuaca itu benar. Nah, akhirnya kita kan percaya besok itu hujan dan kita bawa payung. Itu gimana, Ustazah? Kan gimana? Tipis sekali ya? Iya. Tipis sekali. Artinya gini, ketika ibu mempercayai hal itu, tapi di balik itu siapa yang mengizinkan itu terjadi? 99% itu siapa? Gitu kita harus kuat di situnya. Tahu ya? Kita kuat. Seandainya Allah tidak mengizinkan untuk hari ini hujan, ada kalanya kita pun suka merasakan gitu, kok mendung banget sampai hitam gitu itu mendungnya. Tapi kok ternyata tidak turun hujan. Padahal BMKG mengatakan bahwa hari ini jam segini akan hujan. Tapi memang tanda-tandanya hujan ada, tapi ternyata hujannya itu adalah tidak turun sama sekali. Jadi itu kembalinya ke dalam ramalan cuaca. Adapun perakiraan itu tetap aja namanya perakiraan, tidak valid sebagaimana yang Allah tentukan. Untuk jawaban yang lebih tepatnya mungkin ini di surah Luqman kalau nggak salah. Monggo Dokter Dia. Sesungguhnya tidak ada yang mengetahui hal gaib. Di Luqman yang akhir kalau nggak salah ya. Sebentar saya sebutkan dulu. Ayat keberapa? Yang terakhir kalau nggak salah. Luqmannya itu surat keberapa ya? Saya cari. 31, Luqman itu 31. Ini ayat terakhir, coba kita lihat. Coba. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang kiamat ini ya. Ya. Iya, monggo Mbak Susi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Sudah tertulis begini ya. Ya, sudah jelas. Ya ini Ustazah, ini kalau begini ilmunya ini bidan-bidan apa? Dokter ilmunya gitu. Ya kan? USG itu kan ya. USG itu dia dokter mengatakan mengetahui ukuran bayi sekian, berat sekian, kepala sekian itu. Padahal di dalam surat ini disebutkan hanya dia yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Gimana Ustazah? Ya, saya yang menjelaskan dulu tadi yunazilul ghaisa ya, Allah menurunkan masalah hujan. Kan itu hanya perakiraan kita. Di BMKG kan perakiraan. Jadi tidak ada yang mengatakan pasti ini bakal hujan sekian jam sekian. Nah, tidak bisa. Memang perakiraan. Adapun masalah perakiraan itu ada kalanya nyata, ada pula tidak nyata. Nah, tapi kebanyakannya nyata itu
betul gitu, seolah-olah gitu. Tadi 99% itu. Karena dari a priori juga, tapi tetap ujung-ujungnya kepastian itu Allah lah yang Maha Kuasa. Kemudian ini di dalam masalah rahim, mohon maaf. Sebelum itu terjadi, maksudnya sebelum bisa diprediksi oleh USG itu, kan tidak bisa dilihat bahwa ini calon bakal laki-laki dan perempuannya tidak bisa melihat. Ketika Allah sudah menumbuh kembangkan kepada si janin yang ada di dalam rahim, maka nampaklah manusia itu bisa mengetahui. Apakah sebelumnya itu bisa diketahui? Enggak. Kan dokter juga, mohon maaf, di bagian kandungan, maaf ini belum nampak katanya. Nah, dengan adanya kalimat belum nampak, inilah ayatnya. Ya. Paham, Dok? Paham, Bunda-bunda? Iya. Itu Jadi maksudnya. karena itu hanya perakiraan, bukan sesuatu seperti ilmu dukun apa kayak gitu, ya nggak apa-apa. Kita untuk siap-siap aja kan, dalam rangka siap-siap begitu kan? Ya, ya. Jadi nanti kalau umpamanya dia sudah Allah jadikan, sudah Allah nyatakan masalah kelaminnya, baru dia akan muncul di USG. Oh, ini adalah perempuan, ini adalah laki-laki, nah gitu kan? Itu maksudnya, Dok, sebelum itu apa Bu Susi? Sebelum terjadi USG. Tapi mungkin ini batasannya itu gimana ya? Batasannya itu apa antara perakiraan dengan ilmu dukun itu? Itu yang mana yang mohon ilmu maaf, dukun itu? ilmu dukun itu maksudnya apa, Dok? Ya, misalnya kalau ada Tebak-tebak. dukun yaitu ya dukun Ustaz. Meramal. Ramal. Ya kalau itu masalah ilmu dukun, kembalikan lagi ke dalam surat. Enggak, maksudnya batasannya. Sebetulnya ilmu dukun itu kadang-kadang itu kan orangnya cuma ngedabrus tok gitu. Kadang-kadang cuma yang salah itu kan kitanya itu yang percaya gitu, terus masuk dalam hadisnya aja ya, makanya jawabannya kalau masalah ilmu goib itu saya pun tidak bisa memperkirakan. Kembalinya ke dalam ayat Al-Quran sama Sunnah, kan jelas sekali di dalam hadis, barang siapa yang mendatangi dukun kemudian dia mempercayainya, maka di sisi lain dikatakan dia sudah kafir kepada Allah, di sisi lain maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Sampai seperti itu ancamannya. Karena kenapa? Apa yang dikatakan oleh dukun itu, satu benarnya itu adalah bukan masalah dia tahu masalah goib, tapi itu hanya perakiraan. Tapi kalau umpamanya dia aslinya itu hanya sedikit, itu pun hanya kebetulan. Kata Rasulullah seperti itu. Kalau masalah perdukunan. Jauh. Kalau masalah dukun dengan masalah mohon maaf perakiraan itu kan ada ilmunya. Kalau PMKG ada ilmunya, di kedokteran pun ada ilmunya. Kalau dukun apa ilmunya? Hanya nerka-nerka, hanya apa namanya mantra-mantra. Wah, justru itulah yang dikatakan bahaya total itu di hadapan Allah. Jadi batasannya harus ada dasar ilmunya ya. Iya. Berarti ya. Oke. Sama seperti petani. Petani itu mungkin ya secara ilmu tidak, tapi dia mengamatin, oh ketika ini musim tanam itu ketika kayak gini modelannya cuacanya, kalau yang kayak gini itu nggak cocok untuk nanam ini, itu karena mereka udah pengalaman, ada dasar ilmunya meskipun nggak tertulis gitu ya. Nah, iya, a priori ya. Ya. Terus bisa diperkirakan juga kan karena dia sudah meneliti dari pertama seperti jagung. Jagung itu mulai nanam sampai berbuah itu berapa bulan. Kan sudah diperkirakan karena dia berkecimpung terus tiap hari di tempat tani itu. Maka di Al-Quran itu kan kembalinya gini, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kamu bertanya kepada ahli zikir. Ahli zikir itu ahlinya, ahli orang yang berilmu di bidangnya gitu. Seperti seseorang yang sakit, ya jangan tanya ke dukun lah. Kan udah ada medisnya, ya tanya ke medisnya gitu kan. Jangan sampai seperti orang-orang yang bodoh, artinya sakit kok saya mohon maaf ke dokter bolak-balik nggak sembuh-sembuh, akhirnya datang ke
apa namanya, orang pinter gitu. Orang pinter di bidang apa? Ya itu bodohnya, kebodohan orang itu begitu. Ya begitu dong. Ya. Yes, ada. Tanya Bu, nambah. Apa? Tanya nambah boleh Bu. Iya, monggo Mbak Nur. Enggak, tapi suaranya coba di Kadang orang itu bingung membedakan yang punya kelebihan, misalnya orang yang punya rumah, Bu. Kadang-kadang gitu. Ada orang yang katanya bilang saya punya rumah, misalnya di kali gitu ya, ilmu apa enggak, kurang mengerti. Kalau itu apa termasuk dukun atau dukun itu ada aliran atau mohon maaf dokter dia bisa di Kalau ada orang yang dapat karomah, itu sebetulnya ada nggak sih orang dapat karomah? Ada seperti jadi dia bisa mungkin dalam pengobatan itu dia bisa menyembuhkan gitu. Dan saya tempo hari itu pernah ngelihat betul dengan mata kepala saya sendiri, ada orang yang operasi benjolan di tangan itu nggak pakai apa-apa, cuma langsung disobek sama pisau dikit gitu, nggak keluar darah, diambil begitu. Nah kalau kayak gitu-gitu gimana Ustazah? Oh, kalau itu kan mohon maaf, dia berarti punya ilmunya, Dok. Itu punya ilmu. Ya itu karomah itu tadi ya. Mohon maaf, nggak bisa orang yang karomah itu begini. Mukjizat artinya sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada seorang nabi dan rasul. Karomah adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada orang yang ahli ibadah. Nah, kemudian kita melirik background-nya orang yang tadi operasi seperti yang dokter dia katakan, dia sholat atau enggak gitu kan, dia seorang muslim atau bukan gitu kan. Nah, karena karomah itu akan diberikan oleh Allah kepada orang yang memang dia paham di dalam agama. Dan masalah ilmu tersebut yang dikatakan karomah itu adalah sesuatu kebaikan dari Allah yang diberikan kepada orang tersebut. Artinya ketika orang itu punya permasalahan, maka dia bisa mengatasi dari permasalahan tersebut atas ilmu yang diberikan oleh Allah kepada dia. Seperti gini, ada orang yang dia itu diuji oleh Allah, tapi ketika diuji oleh Allah kok dia sabar banget ya, seolah-olah orang lain melihat dia itu seperti tidak ada kejadian sesuatu. Nah, ketika dia tahu bahwa dia itu ada musibah loh, ternyata tapi kok nggak nampak ya dia, nggak sedih, nggak menunjukkan itu termasuk karomah gitu. Di antaranya itu. Kalau hal yang berkaitan dengan tadi, dia operasi seperti itu pasti ada ilmunya. Nggak mungkin dalam menyobek kulit pun dia pasti ada ilmunya. Cuman kan kita nggak tahu background-nya dia di mana dia belajarnya atau bagaimana. Nggak tiba-tiba langsung dia seperti dikatakan ilmu laduni gitu kan. Ilmu laduni itu kan ilmu yang tanpa belajar dia tapi sudah mampu, mustahil. Nabi Muhammad aja di dalam menyampaikan dakwahnya pun dan dalam hal masalah gaib pun dikasih tahu oleh Allah semuanya. Beliau belajar Al-Quran ini selama 23 tahun. Begitu Dok menurut saya. Berarti kalau misalnya itu tidak bertitel dokter, tidak bertitel paramedis seperti itu, dan kita juga tidak menanya apakah dia sholat, tapi kalau niat kita untuk ikhtiar, itu masih nggak apa-apa ya, dengan kita mempercayai bahwa sebetulnya dia mempelajari tapi entah di mana, begitu kan? Ya. Itu masih boleh ya? Boleh nggak seperti itu kita datang? Ya boleh-boleh saja, dalam arti untuk mencari, kalau umpamanya sakit kan mencari kesembuhan, tapi yakinkan bahwa Allah tetap yang menyembuhkan. Nah, tapi lewat dia. Cuman kan kita nggak tahu dia itu belajarnya di mana gitu. Kita kan nggak tahu. Boleh jadi kan dia kenal dengan seorang medis yang itu punya keahlian dan punya titel kemedisannya itu. Kemudian dia belajar di situ gitu kan. Sedangkan ketika dia belajar dan mungkin mohon maaf seorang yang memberitahunya pun dengan ikhlas, dengan betul-betul membimbing orang itu. Jadi akhirnya dia tahu ilmunya, tapi kan tidak secara akademis, dia punya
detail medis seperti itu, Dok. Boleh jadi seperti itu. Saya percayanya cenderungnya pasti dia belajar, nggak mungkin tiba-tiba dia seperti itu. Bagaimana, Dokter Dia? Iya. Lagi Mbak, ya, ya, Mbak Nur. ya yang itu saya paham. Sekali lagi tentang ya, saya yang belum lama ini dengar sedekah bumi itu istilah sedekah bumi. Yang mengerti katanya semua makhluk itu bertasbih pada Gusti Allah gitu. Ya. Saat ada kejadian kolam seseorang itu di otomatis bunuh di kolam itu. Yang punya kolam itu minta petunjuk kepada orang tersebut bagaimana supaya kolam itu bersih dari gitu-gituan gitu. Itu apa termasuk kan enggak apa-apa Bun, apa termasuk musyrik atau apa Bun? Selama ya ini mohon maaf pertanyaannya juga saya belum menangkap semuanya karena ini tadi akhirnya aja. Mungkin seperti ini Ustazah. Jadi ada orang itu punya semacam kolam begitu ya Mbak Nur? Ya benar ya? Tapi terus kemudian dipakai orang-orang itu untuk semacam sesajen sedekah bumi gitu. Sedekah bumi seperti itu karena alasannya semua di bumi ini kan bertasbih seperti itu. Nah, tapi si orang pemilik lahannya itu khawatir kalau itu musyrik begitu. Nah, dia seperti itu bagaimana? Betul gitu ya Mbak Nurjanah ya? Iya, kira-kira begitu. Ustazah. Yang berkaitan dengan masalah sedekah bumi berarti dia mengorbankan sesuatu untuk sesuatu yang berkaitan dengan masalah bumi. Artinya dia mengadakan sesajen. Kalimat sesajen di dalam Islam itulah termasuk syirik. Berarti dia punya keyakinan selain Allah itu ada yang mengatur. Oke. Maaf, syirik itu untuk yang melakukan sesajen bumi. Terus kalau untuk pemilik lahannya itu, apakah dia ikut berdosa? Ya, ikut berdosa. Sesuatu yang terlibat dalam hal kejahatan sama dosanya. Mungkin kalau begitu sederhananya, kalau tidak bisa memberitahu orang-orang itu untuk melakukan sesajen seperti itu, mending tutup itu tempat itu ya. Ya kan tadi juga di ayat sebelumnya dikatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu, jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Ya kan itu maknanya ke sana. Kalau diterapkan di sini, jadi maksudnya gimana itu kalau diterapkan di sini? Kalau tidak bisa mencegah orang-orang untuk melakukan sesajen di lahan yang dia miliki, kita menghindar dan kalau bisa usahakan amar ma'ruf di situ, kasih tahu bahwa itu adalah dilarang oleh Allah. Nah, tidak semudah itu di dalam kita menyampaikan. Tetap kembalinya seorang itu harus ngaji. Tapi sayang banyak orang yang tidak mau untuk ngaji, untuk mempelajari Al-Quran sama Sunnah, karena semuanya masalah kesyirikan itu adanya di dalam tauhid. Ustazah, mungkin dalam hal ini Mbak Nurjanah ini mungkin bisa dicolek atau bisa disinggung tentang zakat atau sedekah yang berkaitan dengan pertanian atau peternakan. Itu mungkin memang kan di dalam Islam itu kan juga dan sedekah kita termasuk wasilah ya untuk keselamatan. Kita memberikan sedekah kepada orang itu tujuannya kadang ingin diberi keselamatan atau diberi rezeki. Itu di dalam Islam kan juga ada seperti itu, ada sedekah atau mengeluarkan zakat ya untuk membersihkan
harta di dalam pertanian atau peternakan, bahkan mungkin di perdagangan perniagaan. Nah, Bu Susi yang Ibu tadi, kalau di dalam masalah zakat pertanian atau peternakan memang itu wajib dikeluarkan, kan ada pelaturannya. Kalau di dalam pertanian kan kalau sudah sampai nisabnya 5 wasak maka harus dikeluarkan. Kemudian dalam peternakan pun kalau umpamanya itu udah sampai mencapai 40 di dalam sapi ataupun unta, maka itu kan dikeluarkan juga. Dari 5 unta itu 1 ekor kambing. Kan ada pelaturan-pelaturan tersendiri dalam hal itu gitu. Dan memang tujuannya untuk membersihkan harta, artinya membersihkan harta itu di situ ada hak Allah yang harus dikeluarkan, dan hak Allah itu oleh Allah dikembalikan kepada orang-orang yang miskin. Kaya yang harta yang sudah sampai nisab dan orang kaya yang memiliki ternak sudah sampai nisab, maka dikeluarkanlah zakat-zakatnya. Maka itulah yang dikatakan membersihkan harta, supaya ketika si orang itu menggunakan harta itu sudah tidak ada pertanggungjawaban lagi di sisi Allah, karena haknya Allah sudah dikeluarkan. Haknya Allah dikembalikan kepada manusia lagi. Yang tadinya orang tadi kaya mengeluarkan zakat, maka zakatnya itu dikembalikan, diberikan kepada orang miskin. Memang itu harus ada pelaturan tersendiri di dalam Islam. Jadi salurannya untuk siapanya itu sudah jelas juga ya. Jelas. Kan kalau sedekah bumi terus dikintirkan gitu ya. Ya. Ya, itu dibelokkan atau dialihkan ke sana ya, Bu Nur. Harus sedekah sesajen bumi tadi dirubah menjadi Islam yang kita anut itu kan mengarahkannya seperti itu, mengeluarkan zakat, kemudian melakukan sedekah dan sebagainya. Mungkin itu yang lebih relevan atau setara dengan, kan susah juga ya merubah tradisi masyarakat itu di sana, mereka kan kepercayaannya seperti itu. Nah itu, tapi di Islam pun kan juga ada salurannya atau yang mirip dengan itu. Ada mustahiknya di Islam itu. Jadi zakat itu kepada siapa? Yaitu diatur oleh Allah di dalam surat ayat 60 kan, 8 mustahik, 8 orang yang berhak menerima zakat tersebut. Kenapa mereka itu mengadakan seperti ada sedekah bumi seperti itu? Yaitu dia punya keyakinan seumpamanya di larung-larung itu supaya nanti airnya tidak menjadikan tsunami gitu kepada orang-orang yang ada di daratan. Berarti dia punya keyakinan ada sesuatu yang mengurus tentang laut selain Allah gitu. Nah, kemudian kedua, ilmu agamanya dia tidak paham, sehingga dia mencari-cari cara untuk melaksanakan ibadahnya itu tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka solusinya kembali lagi untuk mentadaburi Al-Quran sama Sunnah supaya paham, supaya Allah ridho gitu. Bagaimana ada ya? Ya. Iya, matur nuwun. Ya. Oke, teman-teman. Akhirnya kita ketemu lagi depan. Ya, insya Allah, mudah-mudahan dikasih oleh Allah, dikasih sehat oleh Allah. Karena dengan adanya kita mentadaburi dan kita akan maslahat ke dunia. Amin. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah. Amin. Rabbal alamin. Astagfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beristirahat. Ya. Terima kasih, Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman semua. Mbak Nur, semoga kejawab ya Mbak Nur ya tadi ya.